Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi lewat video untuk memenuhi tugas UTS pembimbing PAK dengan dosen pengampu Ibu Tri Oktavia Oematan MPDK. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, menyimpulkan hakikat PAK, tujuan PAK, dan spiritual Kristen. Hakikat, tujuan pendidikan agama Kristen atau PAK dan spiritualitas Kristen saling terkait erat, di mana PAK berfungsi sebagai sarana untuk memupuk dan mengarahkan spiritualitas Kristen yang sejati. Hakikat PAK atau pendidikan agama Kristen. Hakikat PAK adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk menanamkan dan menumbuhkan kepercayaan Kristen dalam diri peserta didik. Tujuan PAK. Tujuan utama PAK adalah membawa peserta didik mengenal Allah di dalam pribadi Yesus Kristus dan hidup sesuai kehendaknya untuk kemuliaan Allah. Yang berikut mencapai kedewasaan iman dalam Kristus yang mencakup pertumbuhan rohani dan keteguhan iman dalam menghadapi persoalan hidup. Yang berikut membentuk karakter dan moralitas individu berdasarkan nilai Kristiani serta menanamkan sikap menghargai perbedaan. Yang berikut melatih peserta didik mengaplikasikan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan berjemaat, serta melibat aktif dalam pelayanan. Yang berikut mempersiapkan pendidik Kristen yang kompeten dan profesional dan berintegritas dalam iman dan ilmu di sekolah dan gereja. Spiritualitas Kristen. Spiritualitas Kristen adalah tentang relasi dan koneksi pribadi seseorang dengan Allah, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, hidup sesuai kehendaknya melalui tuntunan Alkitab. Ini melibatkan yang pertama, hidup oleh Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus berkuasa dalam hidup dan dipulihkan olehnya. Menjadi seperti Kristus. Tujuan spiritualitas Kristen adalah transformasi batinnya dan lahiriah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang berikut bukan sekadar ritual. Spiritualitas sejati melampaui praktik keagamaan yang sia-sia dan aktivitas rohani yang hampa, melainkan berakar pada kasih yang tulus dan ketaatan yang sungguh-sungguh. Yang berikut menemukan makna dan tujuan. Spiritualitas membantu individu menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih besar dari diri sendiri, menghasilkan kedamaian dan kepuasan batin. Secara ringkas, hakikat PAK dan spiritualitas Kristen berpusat pada mengenal Allah secara pribadi, bertumbuh dalam karakter Kristus, dan menjalani kehidupan yang memuliakannya di dunia ini, baik melalui pendidikan formal maupun kehidupan sehari-hari. Di sini saya menyimpulkan dasar-dasar teologis penyelenggaraan PAK. Dasar-dasar teologis penyelenggaraan PAK ada 7 poin. Yang pertama, Allah sebagai sumber PAK. PAK diselenggarakan karena Allah sendiri adalah sang pendidik. Ia menyatakan diri membimbing, mengajar, dan membentuk umatnya sepanjang sejarah keselamatan. Yang kedua, Alkitab sebagai dasar kebenaran. Alkitab menjadi pondasi utama PAK karena berisi firman Allah yang mengarahkan kehidupan dan iman orang percaya. Yang ketiga, Yesus Kristus sebagai teladan dan inti PAK. Yesus Kristus adalah pusat PAK melalui ajaran, teladan hidup, kematian, dan kebangkitannya. PAK mengarahkan peserta didik untuk mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus. Yang keempat, Roh Kudus sebagai pemberi kuasa dalam PAK. Roh Kudus bekerja menginfaskan, menuntun kepada kebenaran, dan memperbaharui hidup peserta didik. PAK tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi pada transformasi hidup oleh kuasa Roh Kudus. Yang kelima, gereja sebagai komunitas pendidikan. PAK diselenggarakan karena gereja dipanggil menjadi komunitas yang mendidik
membina iman, serta membentuk karakter Kristiani bagi semua usia. Yang keenam, manusia sebagai citra Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah sehingga PAK bertujuan memulihkan, membentuk, dan mengembangkan manusia agar semakin mencerminkan karakter Allah dalam hidupnya. Yang ketujuh, amanat agung sebagai landasan misi PAK. Matius 28 ayat 19-20 menegaskan perintah Yesus untuk mengajarkan segala bangsa. PAK adalah bagian dari ketaatan gereja dalam melaksanakan amanat agung, mengajar, membimbing, dan memuridkan. Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga, itu memahami nilai integrasi dan keteladanan Kristiani. Nah, bagian pertama dari nilai integrasi itulah integrasi iman dan tindakan. Iman tidak hanya diucapkan tetapi diwujudkan dalam perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, itu di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Ini mencakup konsisten antara percaya dan bertindak, menjadikan ajaran Yesus sebagai dasar pengambilan keputusan kita sehari-hari di dalam kehidupan kita, seperti di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus atau di dalam kelas. Kita ketahui bahwa kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, kita mempelajari ajaran Alkitab untuk memperkuat iman dan tindakan kita agar kita tahu bahwa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Nah, bagian kedua itulah integrasi nilai dalam seluruh aspek hidup. Nilai-nilai Kristiani yang diterapkan dalam integrasi nilai dalam aspek hidup. Yang pertama itu adalah keluarga, kedua sekolah dan pekerjaan, ketiga masyarakat, penggunaan media, hubungan dengan sesama, alam, dan Tuhan. Artinya, nilai Kristiani tidak hanya hidup di dalam gereja, tetapi menjatuhkan dalam seluruh perilaku dan seluruh kehidupan kita. Bagian ketiga itu adalah integrasi karakter, mengembangkan karakter Kristiani yang selaras dan utuh, kasih, kejujuran, kerendahan hati, tanggung jawab, penguasaan diri, dan pengampunan. Nah, kita tahu bahwa pengembangan Kristiani yang selaras dan utuh itu adalah seperti kasih, kejujuran. Nah, artinya di dalam kehidupan kita itu kita harus jujur kepada sesama, kita rendah hati kepada sesama. Artinya tanggung jawab atas penguasaan diri kita untuk Tuhan memberikan pengampunan kepada diri kita sendiri, atau kita memberi pengampunan kepada diri kita sendiri. Baik, kita masuk dalam nilai keteladanan Kristiani. Keteladanan berarti memberi contoh hidup yang benar sesuai ajaran Kristus. Bagian pertama dari nilai keteladanan Kristiani itu adalah Yesus sebagai teladan utama. Yesus mencontohkan kasih tanpa syarat, artinya kasih tanpa syarat. Yang kedua itu kerendahan hati, yang ketiga taat kepada Allah, keempat kesetiaan, pengampunan, keberanian, dan dalam kebenaran. Keteladanan Yesus menjadi dasar bagi kita sebagai orang Kristen untuk meneladani cara hidup Yesus. Nah, bagian kedua itu adalah menjadi teladan bagi sesama. Kita sebagai umat Kristiani dipanggil untuk memberi dampak positif terhadap sesama, menjadi garam dan terang dunia. Itu adalah menunjukkan karakter Kristus dalam sikap konkret seperti kita jujur, setia, rendah hati, peduli, dan adil. Nah, bagian ketiga itu adalah keteladanan dalam pelayanan dan kasih. Keteladanan bukan hanya kata-kata tetapi tindakan nyata. Itu adalah kita membantu yang membutuhkan. Kita bersikap adil, kita bekerja dengan integrasi, kita menghargai martabat manusia sebagai sesama. Nah, di sini hubungan antara integrasi dan keteladanan itu keduanya saling terkait. Integrasi nilai Kristiani meresap ke seluruh hidup. Kalau keteladanan itu sebuah dari integrasi tersebut terlihat dalam tindakan nyata. Jika seseorang hidup dengan nilai Kristiani secara utuh atau integrasi, otomatis ia memberi contoh bagi orang lain atau keteladanan. Yang keempat itu penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita menjaga kejujuran saat contohnya kita menjaga kejujuran saat ujian atau bekerja. Artinya kita tidak menyontek dan kita harus jujur bahwa kejujuran itu adalah membuat diri kita mengampuni diri kita sendiri. Yang kedua itu tidak menjelekkan orang lain. Artinya sebagai teman yang sesama kita, mau di kekurangan apa atau apa, itu kita tidak boleh menjelekkan. Nah, mungkin ini saja materi dari nilai integrasi dan keteladanan Kristiani. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan materi nomor 4, menguraikan pendekatan metode dan pembimbing dalam konteks sekolah dan gereja. Baik, di sini kita ketahui konteks sekolah adalah cara atau strategi yang digunakan untuk membentuk proses belajar menjadi efektif, terarah, dan bermakna. Contohnya, siswa aktif dalam kelas dan memahami materi dan memproduksi materi. Contoh metode dan konteks dalam gereja yaitu membina pertumbuhan iman, membentuk karakter Kristiani, menolong jemaat mengenal Tuhan lebih dalam. Contohnya, kita mencari Tuhan atau mendekatkan diri kita kepada Tuhan lewat doa atau saat teduh. Pendekatan metode dan pembimbing di sekolah. Pembimbing di sekolah, pembimbing dilakukan oleh guru, wali kelas, dan guru BK. Pembimbing akademik membantu siswa memahami gaya belajar, menyusun rencana belajar, mengatasi kesulitan dalam mata pelajaran. Pembimbingan karakter mengembangkan disiplin, tanggung jawab, dan etika sosial dilakukan melalui keteladanan guru, aturan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Pembimbingan sosial emosional meningkatkan kemampuan mengolah emosi, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Guru BK membantu siswa menghadapi stres, tekanan, sebaya, dan masalah keseharian. Pembimbingan karier memberikan informasi tentang jurusan, bakat, minat, dan peluang masa depan.